Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Ucapan syukur patut kita naikkan ke hadapan Tuhan atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Menikmati hari yang baru, pagi yang indah dan cerah pada saat ini. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari melandasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaanmu dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari ini. Kami rindu tuntunanmu untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman kebenaranmu. Anugerahkan hikmatmu Tuhan, dan ampunkan dosa kami, serta layakkan kami untuk berada di sekitar firman-Mu. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku. Apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan,
biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita berdasarkan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu Tuhan menyertaimu. Batu yang di palemba tama bahasa Toraya, nakua puang urondongko. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hidup adalah perjuangan. Begitu kata orang bijaksana. Berjuang berarti sedang bergumul mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan. Perjuangan dapat sampai pada apa yang kita cita-citakan, namun dapat juga tidak tercapai. Pada umumnya, dalam perjuangan itu kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan bahkan bahaya yang merugikan kita. Dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa perjuangan akan berujung pada pencapaian tujuan. Namun, yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul itu. Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8-32 mengisahkan peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bangsa Israel untuk mengatur strategi perangnya, dan akhirnya Israel memenangkan perang itu. Peran Israel dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama mereka. Saat tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa, bujang Elisa sangat ketakutan dalam ayat 14 dan 15 bacaan kita saat ini. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya, mata tentara Aram dibutakan sehingga tidak dapat melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka malah tersesat ke Samaria. Kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai Elisa. Pertolongan Tuhan datang kepada hambanya dan umatnya yang sedang bergumul menghadapi masalah. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Karena itu, jangan khawatir dalam perjuangan hidup kita. Andalkanlah Tuhan, karena Ia pasti menyertai dan menolong. Amin. Mengakhiri persekutuan kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan anugerah Tuhan bagi kami semua. Bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami mohonkan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam menjalani aktivitas masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha yang dikerjakan. Kiranya apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan memberikan hasil yang baik, yang akan dipakai untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan, dan terlebih menjadi saluran berkat buat sesama.
dalam peran kami masing-masing. Ya Bapa, baik sebagai orang tua, anak, suami, istri, mampukan kami Tuhan untuk menjalankan peran itu dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Ya Bapa di surga, berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam pendidikan. Tuhan kiranya mengaruniakan kepintaran dan akal budi, agar mampu meraih cita-cita mereka dengan baik. Dan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan. Kiranya mereka pun boleh memperoleh pekerjaan yang layak. Bagi jemaat Tuhan yang dalam masa tua, Tuhan mendampingi selalu agar tetap menikmati masa tua dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan melawat dan menolong sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dan boleh merasakan sukacita yang senantiasa dialami di dalam kehidupan mereka. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan di Jemaat Efrata Bontang. Anugerahkan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan sendiri, sehingga dimampukan untuk menggembalakan jemaat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Berkati dalam keluarganya ya Tuhan, agar tetap menikmati sukacita dan berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga. Berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, TU, koster. Tuhan tolong dan pimpin kami semua, mampukan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Pembangunan pastori yang sedang berlangsung Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan kami semua, memberkati sehingga waktu di mana Tuhan tentukan pastori ini akan selesai dengan baik. Pandemi COVID-19 yang belum usai sampai pada saat ini. Tuhan yang berperkara, dan ajar kami untuk tetap mengambil bagian dalam upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Ya Bapa di sorga, segala perjuangan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami percayakan ke dalam pengasihan Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dan sambut kami yang berdoa, karena doa ini kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi ini. Selamat menikmati hari ini dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.